Apakah saatnya kita itu masih tetap akan berhusnudzon kepada para habaib? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Kita itu berhusnudzon atau berprasangka baik itu jika sesuatu yang belum jelas adanya. Nah, ini sudah jelas faktanya bahwa berdasar tesis ilmiah, berdasar sejarah, berdasar tes DNA, para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Kemudian kalau kita itu berhusnudzon, husnudzonnya itu bagaimana? Kan seperti itu ya. Jadi dulu rakyat di negeri ini, terutama umat Islam, wabil khusus umat Nahdiyin, itu kan percaya kalau habaib adalah dzurriyyah Nabi. Dan tak jarang juga orang-orang Nahdiyin itu sampai rela menjadi kaki tangannya, sampai rela mencium tangan atau mungkin mencium kakinya, menuruti apapun yang diinginkan oleh para habaib. Itu tujuannya kan karena agar mendapat berkah, agar mendapat syafaat, karena percaya bahwa habaib adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Tapi itu dulu. Lah sekarang setelah adanya kajian ilmiah, Kiai Imaduddin Utsman Al-Bandani juga dilihat dari kelakuan beberapa oknum habib yang sama sekali tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi. Akhirnya kan terungkap bahwa ternyata habaib itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Artinya para habaib itu bukanlah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Makanya sekarang menjadi PR besar bagi kita umat muslim, khususnya umat Nahdiyin, untuk berbalik arah. Jadi kalau dulu itu percaya bahwa habaib itu dzurriyyah Nabi, itu anggap saja itu adalah kelalaian. Nah sekarang kalau sudah paham, ya harusnya mengambil sikap tidak seperti yang dulu dilakukan. Artinya kalau soal berteman atau berkawan, ya silahkan. Tapi jangan lagi menganggap bahwa habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian jika diminta sesuatu atau disuruh melakukan sesuatu, itu harus dipikir ulang. Jangan kok percaya begitu saja, atau jangan hanya nurut saja cuma karena percaya ini adalah perintah keturunan Kanjeng Nabi. Jadi jangan sampai seperti itu. Ini hanya sebuah gambaran atau wawasan yang mungkin bisa bermanfaat, bisa juga tidak bermanfaat. Tapi intinya rakyat di Indonesia ini harus sadar, harus paham. Jadi jangan sampai kok kita itu bangsanya sudah merdeka, tapi jiwa kita itu kok masih terjajah, masih tertindas oleh doktrin-doktrin yang tidak berdasar. Jadi kita itu sebenarnya itu kalau mau menyadari, mungkin beberapa orang itu masih tertindas atau terjajah ya. Jadi masih dianggap memiliki kasta lebih rendah daripada klan Ba'alawi. Ini kan sebuah sistem penjajahan. Jadi klan Ba'alawi itu kan menganggap memiliki ras atau kasta lebih tinggi daripada orang pribumi. Contohnya ada oknum habib yang bilang satu habib bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Nah ini kan sebuah perbandingan yang tidak masuk logika. Ini kan sebuah perbandingan yang sebenarnya itu merendahkan harga diri kiai dan ulama Nusantara. Jadi para kiai dan ulama itu dianggap memiliki kasta lebih rendah daripada mereka. Ini adalah pengklaiman dari pihak mereka. Kemudian terkait juga dengan adanya pengkaburan sejarah makam leluhur Nusantara. Ini juga sangat memprihatinkan. Dulu mungkin orang berpikir bahwa habaib itu adalah dzurriyyah Nabi. Tidak mungkin akan berbohong, tidak mungkin akan menipu, tidak mungkin akan memprovokasi umat, tidak mungkin akan mengajak melakukan kejahatan, dan lain sebagainya. Nah kalau sudah tahu fakta-fakta yang ada di lapangan seperti ini, bagaimana pendapat Anda? Kemudian terkait tentang adanya pemalsuan makam, itu bagaimana pendapat Anda? Jadi kan jelas, yang lagi rame ini kan tentang masalahnya makam KRT Sumodiningrat. Jadi KRT Sumodiningrat itu adalah salah satu senopati Mataram. Beliau itu gugur ketika perang Sepehi. Jadi beliau itu dibantai oleh pasukan Inggris dan sekutu Inggris. Kala itu KRT Sumodiningrat itu sendirian karena pasukannya sudah banyak yang gugur. Jadi beliau itu berada di dalam masjid, kemudian dibantai, kemudian dipreteli perhiasannya, pakaiannya dirampas. Kemudian setelah itu harta kekayaan di keraton juga dirampas oleh Inggris. Dan itu adalah sebuah penjajahan. Dan faktanya berdasar sejarah yang bisa dipercaya tercatat dalam keraton, itu KRT Sumodiningrat itu dimakamkan jam 10 malam di Jejeran Bantul, Yogyakarta. Ini data yang valid. Tapi menjadi pertanyaan besar kemudian, kenapa kok di Semarang itu ada juga yang memberi nama makam KRT Sumodiningrat, kemudian belakangnya
dikasih embel-embel Habib Hasan bintu Habin Yahya. Dan ini kan adalah indikasi pengkaburan sejarah leluhur Nusantara. Jadi jangan sampai nanti generasi yang akan datang itu kok pahamnya atau taunya bahwa leluhur Nusantara itu adalah orang-orang Yaman. Sebab kalau kita cek ke belakang lagi, yang namanya imigran dari Yaman itu dulunya itu didatangkan oleh Belanda. Jadi mereka itu mencari pekerjaan, mencari uang karena negara asalnya sana itu negara miskin, tandus, kekeringan. Untuk mencari uang itu sangat sulit, sehingga mereka bekerja kepada Hindia Belanda yang kala itu tengah menjajah Nusantara. Jadi Nusantara itu negara yang makmur, gemah, ripah, loh jinawi, sehingga orang-orang Arab termasuk orang dari Yaman berbondong-bondong datang ke Nusantara untuk mencari penghidupan. Itu adalah sejarah masa lalu. Dan terkait tentang adanya polemik nasab ini juga sebenarnya itu tanpa dirancang, tanpa disangka, tapi secara otomatis muncul ke permukaan. Dan ini mungkin berkah bagi kita semua yang menyadarkan kita rakyat di Indonesia yang selama ini mungkin taklid buta atau selama ini percaya kepada habaib bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi, sehingga semua itu disadarkan, dikasih pemberitahuan oleh Tuhan lewat tangan-tangan yang ditunjuk Tuhan, kemudian memberikan edukasi dan penjelasan kepada kita bahwa ternyata para Ba'alawi atau para Habib dari Yaman bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian selanjutnya bagaimana sikap kita? Ya terserah Anda semua. Tapi garis besarnya kita itu paham dan tahu bahwa habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Itu saja.